Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Peranan Manajemen dan Manajer pada Koperasi Swamitra. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Desi Rahmawati dengan NIM 22111024 31380. Nama saya Ardila Febriana dengan NIM 221110243110. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Dewi Oktaviani Arifin dengan NIM 11221102431193. Perkenalkan, nama saya Salsadila Muksin dengan NIM 22111024312224. Nama saya Sofian Dayani dengan NIM 22111024311408. Baik, koperasi adalah suatu usaha bersama sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini berkembang pesat karena anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum sudah mengetahui manfaat mendirikan koperasi itu sendiri. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih ada sebagian orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun pada kenyataannya koperasi merupakan salah satu sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Prinsip dasar dari jenis koperasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aulia Dwi Oktaviani. Baik, prinsip dari jenis koperasi ini ada sebagai berikut. Satu, koperasi produksi. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pegadaian. Contohnya, koperasi tahu tempe, koperasi nelayan, dan lain-lain. Yang kedua adalah koperasi konsumsi. Koperasi ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, koperasi pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah koperasi kredit. Koperasi ini bergerak dalam usaha simpan pinjam uang. Contohnya adalah kebutuhan sekolah anaknya. Yang keempat adalah koperasi jasa. Koperasi ini menyediakan pelayanan dalam bidang usaha penyediaan jasa. Misalnya adalah Koptijaya, Kopaja yang tersedia dalam bidang jasa transportasi. Yang kelima adalah koperasi primer. Koperasi primer merupakan salah satu jenis koperasi yang dibagi berdasarkan lingkungan dan wilayah kerjanya. Yang keenam adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi dan mempunyai cakupan kerja yang tidak luas. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Salsadila Muksin. Baik, di sini ada pengertian manajemen. Manajemen merupakan pengertian dari pengelolaan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Dapat juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target. Fungsi manajemen. Manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan. Beberapa fungsi manajemen yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisian, yang ketiga ada pengarahan dan penggerakan, yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya, unsur-unsur koperasi akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Sophia Handayani. Selanjutnya adalah unsur-unsur koperasi. Unsur-unsur manajemen dalam koperasi terdiri dari satu, pengambilan keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Cara musyawarah, maka apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau pemungutan suara. Dua,
Tujuan manajemen dalam koperasi terdiri dari satu, meningkatkan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang lebih baik lagi. Dua, meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi. Ketiga, meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Sasaran manajemen koperasi terdiri dari satu, meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi dan UMKM. Dua, meningkatnya aksesibilitas usaha koperasi dan UMKM. Ketiga, meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM. Dan empat, meningkatnya standarisasi dan perlindungan produk koperasi dan koperasi UMKM. Ketiga, pengawasan koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha dari masing-masing anggotanya. Kelima, penilaiannya terdiri atas 7 aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktif, produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. 6. Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri dan pendiri. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 22 menyatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Lanjutkah? Selanjutnya, manajemen modal kerja terdiri dari manajemen kas, manajemen piutang, manajemen ketersediaan barang. Selanjutnya produktivitas kerja SDM dalam koperasi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas di koperasi, maka dapat dilakukan berbagai cara, yaitu penciptaan situasi, 2. Peningkatan partisipasi dan peningkatan partisipasi melalui berbagai pelaksanaan tugas dengan pendekatan manajerial maupun teknikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardila. Pengurus koperasi sendiri memiliki wewenang yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar forum, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasar koperasi. Lakukan tindakan daya berpenmanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan dalam rapat anggota. Salah satu koperasi yang kami teliti untuk menuliskan makalah kami yaitu Keadaan Koperasi, yaitu kami meneliti koperasi bersama dengan UMKM yang mampu menjadi pilar perekonomian kerakyatan. Salah satunya adalah Koperasi Swamitra. Koperasi Swamitra adalah koperasi yang dibentuk atas kerjasama antara Bank Bukopin dengan koperasi. Alasan dibentuknya koperasi ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman baik untuk kepentingan usaha maupun pribadi. Dan juga agar masyarakat tidak terjebak dalam perangkap rentenir. Adapun alasan Koperasi Swamitra memilih untuk mendirikan koperasi di daerah tersebut, yakni dikarenakan lokasi yang memadai, strategis, dan dekat dengan kota dan ada di dalam lingkup khalayak yang ramai. Juga letaknya bisa dibilang dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mana pasti banyak dari masyarakat yang membutuhkan dana simpan pinjam. Maka dari itu, jika ingin membuka sebuah usaha atau semacamnya, kita harus pandai untuk memilih letak lokasi. Serta motivasi dari anggota koperasi Swamitra, yaitu saling memberikan motivasi kepada para anggotanya, tentu sangatlah diperlukan. Karena motivasi untuk para anggota dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap para anggota-anggotanya. Sebagai anggota koperasi, tentunya memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama. Tentunya harus mampu membentengi diri baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, alasan didirikannya Swamitra adalah untuk membantu anggota dan non-anggota yang membutuhkan dana. Dilihat dari jumlah deposan atau nasabah dan peminjam atau debitur yang menggunakan layanan tersebut, Swamitra dinilai berkembang cukup baik.
Walaupun koperasi bukan merupakan kumpulan modal, namun sebagai badan usaha dalam menjalankan koperasi membutuhkan modal. Menurut 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dari mana asal modal sendiri? Yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Adapun modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Pembayaran obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko. Orang-orang yang memiliki kedudukan dan peran-peran masing di koperasi yaitu ketua, dewan pengawas, sekretaris, bendahara. Adapun persyaratan untuk meminjam dana kepada suamitra yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, rekening listrik atau telepon, rekening PBB tahun terakhir, fotokopi jaminan, BPKB motor atau mobil. Persyaratan di luar administrasi yaitu meliputi tujuan meminjam, penghasilan, karakteristik nasabah, menyerahkan surat berharga yang dimiliki nasabah sebagai jaminan, seperti BPKB, surat tanah, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Desi Ramawati. Pada hakikatnya, bank dan koperasi sama-sama memberikan pinjaman kepada masyarakat. Akan tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan yang lumayan rumit, dengan bunga yang sangat tinggi, sedangkan koperasi sendiri memberikan pinjaman tanpa syarat dengan bunga yang relatif rendah dan mampu dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Koperasi simpan pinjam suamitra sangat berperan penting di tengah masyarakat Samarinda, terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian di tengah masyarakat. Manajemen koperasi suamitra sudah terkonsep dan tersusun dengan baik di mana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengurus lainnya yang menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi suamitra. Manajer dan manajemen koperasi di dalam koperasi suamitra ini sangatlah diperlukan. Peran serta fungsi dari manajer seperti perencanaan yang sudah dilaksanakan. Namun mungkin masih ada beberapa hal yang belum bisa dijalankan dengan maksimal. Begitu juga dengan fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan pengendalian. Dengan adanya manajemen koperasi yang baik, maka koperasi suamitra ini dapat berjalan dengan baik seterusnya. Dan tentunya dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam tidak lepas dari peran pengawas yang selalu mengontrol dan mengawasi jalan atau alur pengerjaan koperasi. Sebagai anggota koperasi yang tentunya memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan bersama-sama, tentu harus dapat membentengi diri baik itu internal maupun secara eksternal. Salah satu contoh internal yaitu keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi seperti dengan memberikan motivasi kepada anggotanya. Hal ini diartikan sebagai suatu dorongan atau keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk ikut serta dalam berkontribusi di suatu kegiatan yang semata-mata hanya untuk kepentingan bersama. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan motivasi kepada para anggota koperasi sehingga dapat melakukan kinerja dan pelayanan yang baik yang nantinya pasti dapat meningkatkan perekonomian dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan para nasabah atau masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila Muksin. Peran manajer koperasi di dalam organisasi. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari posisi sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja besar. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan. Digunakan untuk memimpin ekonomi sosial khas Indonesia. Koperasi Indonesia juga menjadi tumpuan kehidupan ekonomi Indonesia dan menjadi dasar pengaturan ekonomi rakyat. Sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam sebuah
perusahaan atau organisasi, tugas manajer yang paling pokok adalah pemimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Pada prinsip dasarnya, koperasi memerlukan manajer untuk menjalankan dan mengendalikan usahanya. Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Peran seorang manajer. Manajer adalah anggota organisasi yang menjadi pemimpin untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Bentar. Dengan perkataan lain, manajemen merupakan kegiatan kepemimpinan perusahaan bersama manajer untuk melakukan perencanaan terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan, mengorganisasikan sumber daya manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan direncanakan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaannya. Tugas seorang manajer. Yang pertama, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah mata kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menelankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai mainan perusahaan. Kedua, pengarahan. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal. Yang ketiga, pengendalian. Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai pekerjaan berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Aulia. Masalah anggota dalam manajemen koperasi. 1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi. Kendala penggolahan koperasi yang sangat umum terjadi sebagai daerah disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antar anggota. Yang kedua adalah pemahaman yang terbatas dalam kompetensi. Walaupun banyak orang menganggapan bahwa format lembaga koperasi itu sederhana, namun tetap membutuhkan pemahaman dan kompetensi di para pengelolanya. Yang ketiga, piutang anggota buruk. Kendala dalam pengelolaan koperasi yang juga sering ditemukan dalam banyaknya kredit macet. Yang keempat adalah pengawasan manajemen minim. Seperti halnya organisasi atau dan usaha lainnya, koperasi juga membutuhkan pengawasan manajemen agar setiap proses dapat dipastikan menjadi berjalan dengan baik. Yang kelima, yaitu manajemen dokumen kurang efektif. Koperasi berjalan dengan lancar karena didukung oleh sistem pengelolaan dokumen yang baik. Selanjutnya, kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sofia Handayani. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan makalah kelompok kami yang berjudul Analisis Peranan Manajemen dan Manajer pada Koperasi Siswa Mitra, maka dapat disimpulkan manajemen diperlukan untuk mengatur organisasi seperti koperasi agar setiap kegiatan terencana dan dapat terlaksana dengan baik. Manajemen juga harus dilakukan agar target koperasi tercapai. Tujuan koperasi sebagai perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu koperasi di daerah yang kami teliti adalah Koperasi Swamitra Samarinda. Koperasi Swamitra merupakan salah satu koperasi yang bekerja sama dengan Bank Bukopin. Alasan Koperasi Swamitra ini didirikan karena lokasi yang memadai dan strategi serta dekat dengan kota. Koperasi memerlukan manajer untuk menjalankan dan mengendalikan usahanya. Manajer bertugas untuk mengurus perorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya. Materi kita tadi
Menurut kalian, koperasi swamitra itu termasuk dalam jenis koperasi apa? Dan mengapa memilih membangun koperasi di daerah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Ardila. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa koperasi memilih membangun koperasi di daerah tersebut. Koperasi swamitra ini termasuk dalam jenis koperasi simpan pinjam dan juga sudah dijelaskan bahwa koperasi memilih untuk membuka koperasi di daerah tersebut karena letaknya yang strategis dan dekat dengan kota. Itu juga karena letaknya berada di dekat dengan pasar konsumen. Seperti itu. Sekian dari jawaban dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Dan saya ingin juga bertanya kepada teman-teman, apakah manajer swamitra sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam hal motivasi terhadap anggotanya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Terima kasih kepada Saudari Aulia. Iya, benar. Menurut saya, manajer pada koperasi swamitra ini telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal pemberian motivasi untuk para anggota-anggotanya. Karena bagaimanapun juga, memberikan motivasi ini merupakan salah satu dari fungsi manajer, yaitu fungsi pengarahan. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami belum sempurna dalam pengerjaan makalah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.